Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Materi Bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Rizky Munawarah Damoiko, Hafizatur Rahmah, Lutfi Anissa, dan saya sendiri Naili Arida. Yang pertama, istima dan mufradat. Dalam asas psikologis, materi mufradat ini menurut kami sudah sesuai dengan karakteristik target peserta didik, yaitu kelas para pelajar yang ada di kelas 10. Karena para pelajar yang ada di kelas ini sudah dinilai kemampuan mereka itu sudah baik dalam bahasa Arab dan mampu menerima kosakata yang lebih dari sekedar isim ataupun kosakata dasar. Di sini juga kita dapat melihat bagian istima dan mufradat terdapat berbagai kosakata yang berkaitan dengan perkenalan, juga ada ungkapan saat perkenalan. Selain dalam bagian ini juga dipaparkan mufradat bulan Hijriah dan Masehi, di mana hal ini juga seharusnya sudah dipelajari oleh siswa kelas 10. Dengan dimasukkannya kosakata seperti bulan Hijriah dan Masehi dalam materi ini akan sangat berguna bagi mereka untuk kedepannya dalam belajar bahasa Arab, terutama tentang semua hal yang berkaitan dengan waktu. Jadi bagian ini sangat bermanfaat bagi siswa karena menambah pembedaan kosakata. Kenapa? Karena semakin banyak kosakata yang mereka miliki akan membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar bahasa Arab. Karena motivasi diri adalah hal yang penting dalam pembelajaran bahasa. Namun yang dapat kami lihat di sini, desain dari bagian istima dan mufradat ini kurang mencuri perhatian dari sisi psikologis. Apalagi untuk target pelajar kelas 10 bisa diberi gambar untuk membuat peserta didik lebih tertarik dan tidak bosan terhadap bahan ajar. Yang kedua, kita lihat dari aspek budaya. Nah, dalam bab 1 ini materi yang disajikan itu ialah perkenalan dan bulan Hijriah dan Masehi. Nah, bulan Hijriah sendiri ini memiliki kaitan dengan peristiwa besar dengan saqafah Islamiyah atau budaya Islam. Salah satunya itu hijrah Rasulullah SAW, serta banyak peristiwa lain yang terkait dengan bulan Hijriah. Selain itu, dalam istima bagian B diberikan juga beberapa contoh ungkapan populer bahasa Arab yang sangat lumrah dikenal kaitannya dengan saqafah Islamiyah atau budaya Islam tadi, seperti Alhamdulillah, fi amanillah, dan lainnya. Nah, dengan diberinya beberapa kosakata atau ungkapan ini akan membuat siswa mendapat gambaran bagaimana budaya Islam yang ada di Arab sehingga dapat memperluas pengetahuan murid. Selanjutnya dalam aspek kebahasaan, di materi bab 1 ini mencakup dasar linguistik bahasa yang meliputi suara, kosakata, struktur bahasa yang sudah sesuai dengan tingkat mental dan kemampuan linguistik peserta didik. Jadi kita dapat melihat di sini contohnya penggunaan naat serta idofah pada kosakata yang diberikan, terutama di bagian atas. Itu untuk penggunaan naat ada kata al-madrasah as-sanawiyah al-islamiyah, al-madrasah al-hukumiyah, al-madrasah al-aliyah, bitokoh syakhsiyah, serta beberapa contoh idofah seperti pada kata rokmu tasjil, makanul miladi, tarikhul miladi. Hal ini penting karena tujuan pembelajaran buku pelajaran bahasa Arab ialah untuk mendorong, membimbing, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam bahasa Arab, baik reseptif ataupun produktif. Terakhir, tentang latihan soal. Jadi jika bisa kita lihat dari gambar di samping, latihan ini sudah sesuai dengan materi. Namun, latihan ini menurut kami kurang bervariasi serta kurang interaktif. Bisa kita lihat tidak ada gambar sama sekali, hanya ada tulisan dan pertanyaan
Dan mufradat yang tadi kita pelajari pun tidak terlalu berkaitan dengan soal istima yang ada di sini. Karena itu kami menyarankan agar diberi beberapa gambar pada soal, bukan hanya latihan mendengarkan dan menulis. Dan juga gambar tadi bisa diberi pada mufradat ataupun latihan soal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hiwar di dalam buku Bahasa Arab kelas 10 MA. Di dalam buku tidak tertulis tentang pembahasan atau materi hiwar yang tetapi yang tertulis hanya materi atau pembahasan tentang kalam. Nah, di dalam buku Bahasa Arab MA kelas 10 ini dari aspek psikologisnya, untuk materi yang telah disampaikan atau tugas-tugas yang ada di dalam buku mengenai hiwar itu sudah bagus dan sesuai. Materi atau tugas-tugas yang disuguhkan di dalam buku itu dapat memicu para siswa untuk berpikir, sehingga kosakata yang mereka ketahui itu menjadi bertambah dan menjadi luas. Dengan didukung pula oleh pendidikan yang baik dan yang membuat mereka berpikir lebih tajam dan lebih keras untuk menyusun hiwar yang ada di buku. Materi yang disuguhkan atau tugas yang disuguhkan pada bagian hiwar atau kalam di dalam buku juga membuat para siswa termotivasi untuk belajar, sehingga apa yang mereka kerjakan dan pelajari sendiri itu dapat diterima oleh mereka dengan baik, sehingga hal-hal yang mereka pelajari sendiri, mereka kerjakan sendiri itu teringat tajam atau menempel di ingatan mereka. Hal ini juga tergantung pada kerajinan para siswanya masing-masing. Selanjutnya itu dari aspek pendidikan, materi yang disampaikan pada buku Bahasa Arab kelas 10 MA ini juga sudah bagus dan tersistematis. Dan salah satu aspek pendidikan itu meliputi guru siswa proses pembelajar. Nah, di sini di dalam buku pembahasan atau bahan ajarnya sudah tersistematis yang dapat memicu para siswanya untuk berpikir untuk menyusun hiwar dan kemudian mempraktekkannya agar terlatih agar bahasa atau pengucapan mereka terlatih dan menempel di ingatan mereka. Untuk metode atau proses pembelajarannya, pada hal ini dikembalikan lagi kepada para pendidik, bagaimana caranya para pendidik atau guru dalam memberikan tugas yang sudah ada di dalam buku kepada muridnya. Menurut saya hanya saja tata letak pada bagian kalam atau hiwar dalam buku buku Bahasa Arab kelas 10 ini berbeda-beda, sehingga membuat para siswa bingung atau jenuh dengan tampilan yang ada di buku. Selanjutnya yaitu aspek bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya adalah dua bentuk hasil pemikiran manusia. Bahasa merupakan produk budaya dan merupakan refleksi kebudayaan masyarakat pemilik bahasa. Untuk bagian bahasa pada
buku bahasa Arab kelas 10 MA ini juga sudah bagus menggunakan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal tersebut untuk memudahkan para siswa berpikir dan mengembangkan kosakata-kosakatanya yang ada di ingatan para siswa itu menjadi lebih luas dan banyak. Kosakata yang digunakan dalam bagian kalam atau hiwar ini juga memakai bahasa kosakata yang biasa umum digunakan oleh para orang Arab, dan kosakata yang disuguhkan di dalam buku ini juga dapat atau lebih mudah dicerna dan dipahami oleh para murid karena sudah umum dan sudah biasa digunakan oleh orang-orang lain. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai di bab 1, khususnya pada subbab qiraah pada halaman 5 di buku kelas 10 Madrasah Aliyah Kementerian Agama. Dan di sini ada beberapa hal yang harus ditanggapi, yaitu pertama, materi qiraah pada halaman 5 ini berkolerasi dengan baik dengan topik bahasan pada bab tersebut, yaitu at-tahiyyat wa ta'aruf. Namun setelah saya bandingkan dengan teks qiraah di bab setelahnya, ternyata cuma teks qiraah pada bab 1 ini saja yang tidak mempunyai judul. Nah, alangkah lebih baik lagi jika diberi judul untuk memudahkan pengguna buku tersebut dalam menangkap garis besar yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, materi dengan ilustrasi sedikit kurang cocok karena di dalam materi disebutkan seorang anak laki-laki yang sedang perkenalan di depan kelas. Namun ilustrasinya lebih seperti menggambarkan situasi guru yang sedang mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga, penyisipan ilustrasi gambar kurang tepat karena membuat paragraf 1 dan 2 dari teks menjadi tidak rapi. Alangkah lebih baiknya gambar disisipkan di atas teks agar terlihat lebih rapi. Yang keempat, adanya kata perintah unzur waqra wafham. Memakai warna merah serta dengan tipe tulisan tebal atau bold sangat baik karena secara tidak langsung pengguna buku ini paham bahwa itu adalah suatu yang harus diperhatikan dan lumrahnya merupakan sebuah perintah. Dan yang terakhir, pemberian baris pada teks yang tidak sistematis. Maksudnya dapat kita lihat contoh pada kata di paragraf pertama ditulis al-islamiyah al-hukumiyah dengan menggunakan baris akhir saja. Namun di paragraf ketiga kata tersebut ditulis kembali menggunakan full baris. Nah, agar terlihat lebih berurutan, hendaknya jika ada suatu kata yang akan terulang di paragraf selanjutnya, maka kata di paragraf pertama hendaknya menjadi sebuah contoh dengan menggunakan full baris, karena pada kelas 10 Madrasah Aliyah ini tidak semua siswanya lulusan MTS, pasti ada beberapa siswa yang lulusan SMP, sehingga jika sudah ada dikenalkan bagaimana pengucapan, tulisan, hingga bentuknya, maka di paragraf-paragraf selanjutnya akan lebih mudah bagi siswa dalam mengenali bacaan tersebut. Nah, di bawah teks qiraah diberikan at-tadribat yang juga perlu diberi tanggapan, yaitu yang pertama, jika di MTS biasanya hanya diberikan kolom sahih wa khata saja, namun saat memasuki jenjang yang lebih tinggi, mulai diberikan kolom tambahan mengenai jika pernyataan tersebut tidak berkesesuaian dengan teks, maka seperti apa bentuk pernyataan yang benar. Dan ini adalah inovasi yang bagus. Namun, jika ada siswa dari lulusan SMP di kelas 10 Madrasah Aliyah, maka guru hendaknya membimbing mereka lebih intensif bagaimana cara menjawab latihan yang seperti ini. Kemudian, latihan seperti ini juga dapat mengembangkan maharah kitabah dan melatih siswa agar lebih teliti lagi. Latihan berikutnya berupa soal esai yang dapat mengembangkan maharah kitabah siswa. Dan dari kedua at-tadribat ini, maka peran guru saat menginstruksikan mengenai bagaimana cara menjawab yang baik dan benar sangat penting. Nah, di halaman selanjutnya ada pada halaman 6 dan 7 terdapat lagi materi qiraah kelas 10 Madrasah Aliyah yang mana ada beberapa hal yang harus ditanggapi. Nah, pada materi qiraah selanjutnya ini terdapat dua judul teks. Yang pertama al-bayanatus syakhsiyah dan bitaqatus syakhsiyah. Nah, menurut saya ada beberapa poin yang perlu kita telaah. Pertama, pada teks pertama dengan judul al-bayanatus syakhsiyah memiliki nomor urut di setiap paragraf
barunya. Namun yang membuat teks ini menjadi sedikit membingungkan dikarenakan penempatan gambar yang memotong urutan teks tersebut. Nah, akan tetapi jika konsep tersebut adalah menjelaskan ilustrasi dari data pribadi yang tertera, maka lebih baiknya setiap gambar juga diberikan nomor, agar para pengguna buku tidak bingung mengenai maksud dari urutan nomor per paragraf. Bisa juga gambar diletakkan di bawah judul Al-Bayanatus Syakhsiyah dan di atas teks, sehingga secara tidak langsung pengguna tahu bahwa Al-Bayanatus Syakhsiyah memiliki arti data pribadi. Kemudian yang kedua, pada materi qiraah ini seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa memiliki dua judul yang menurut saya jika seorang belum tahu artinya maka dia akan kebingungan mengenai perbedaan antara Al-Bayanatus Syakhsiyah dengan Bitaqatus Syakhsiyah. Karena ilustrasi yang diberikan pun terlihat mirip sehingga peran seorang guru sangat penting di sini. Ketika ada dua materi yang disajikan terlihat mirip, maka seorang guru tersebut harus dapat menjelaskan ke siswa mengenai perbedaan antara keduanya, dan alangkah lebih baiknya seorang guru dapat menggunakan thariqah mubasyarah di saat ingin menjelaskan perbedaan di antara keduanya, karena dengan adanya pengalaman melihat benda yang dimaksud seperti apa secara langsung, maka akan membuat ingatan lebih lekat dan berkesan di benak siswa. Dan yang ketiga, menurut saya ketika praktek qiraah di saat kegiatan belajar mengajar, hendaknya seorang guru dapat membuat sistem agar dua teks qiraah ini mudah dipahami oleh siswa. Nah, jika kita lihat teks yang dipaparkan pada teks pertama mengenai Al-Bayanatus Syakhsiyah, ini memiliki dua paragraf dengan jenis teks yang berbeda. Paragraf pertama untuk mudzakkar dan paragraf kedua untuk muannas. Perbedaan ini dapat dilihat pada penggunaan dhamir yang berbeda. Sedangkan jika kita lihat pada subbab tarkib di bab 1 belum menjelaskan mengenai dhamir, namun subbab tarkib di bab 2 lah yang menjelaskan mengenai penggunaan dhamir. Sehingga pada bab pertama ini hendaknya guru sudah mengenalkan sekilas saja mengenai dhamir. Para siswa yang masih tabu dengan bahasa Arab mungkin akan bertanya, apa sih perbedaan penggunaan dhamir antara ha dan hu? Maka dari itu guru harus mempunyai sistem yang baik dan saat ingin menjelaskan maksud dari qiraah tersebut. Begitu pula pada teks kedua dengan judul Bitaqatus Syakhsiyah. Dua paragraf dalam teks ini menggunakan dua dhamir yang berbeda, ana dan hiya. Sistem ini diharapkan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dan materi pembelajaran dari bab yang satu ke bab yang lainnya tersampaikan secara sistematis. Nah, setelah dua teks qiraah tersebut ada lagi at-tadribat. Nah, menurut saya untuk at-tadribat pada halaman 8 ini baik saja dan tanggapannya seperti yang saya paparkan di at-tadribat sebelumnya. Mungkin itu saya dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu di sini membahas tentang tarkib dan kitabah. Adapun di sini analisis bahan ajar pada buku bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah dari segi aspek psikologi pendidikan bahasa dan budaya. Adapun dari segi aspek psikologi untuk materi tarkib ini yang dipelajari juga sudah sesuai dengan tingkatannya dan juga sudah sesuai dengan materi sebelumnya. Tidak keluar dari pembahasan sehingga mudah bagi murid untuk menangkap pelajarannya. Namun juga lebih baik nih jika materi disajikan dengan hiasan pada tabel dan warna-warna pada tabel yang berbeda-beda, sehingga bisa menarik minat murid dan juga menambahkan semangat murid untuk belajar sehingga tampilannya itu tidak membosankan. Adapun dari segi aspek pendidikan, materi ini sudah bagus dan rinci dan juga sesuai dengan tingkatan dan pembahasannya. Adapun pembagiannya juga sudah teratur, yang mana di sana didahulukan contoh terlebih dulu, baru pembahasannya, sehingga siswa itu bisa bertanya-tanya dan ingin mencari tahu tentang maksud dari contoh itu. Dan juga huruf-huruf yang digunakan mudah dibaca oleh para murid. Tapi alangkah baiknya juga menurut saya untuk kitabah ini pada takrib tidak harus juga serinci yang ada di dalam buku itu. Bisa juga nih lebih disingkat lagi sehingga bisa membuat murid ingin lebih mencari tahu, lebih mencari pemahamannya tentang apa takrib maksud dari contoh-contoh yang sudah ada di dalam buku, sehingga bisa nih seorang murid bisa bertanya kepada gurunya
dan gurunya juga bisa lebih menjelaskan lebih rinci lagi sehingga bisa membuat siswa itu lebih aktif untuk berpikir dan mencari tahu maksud dari penjelasan dari contoh yang ada dalam buku. Selanjutnya itu dari segi bahasa, materi pada buku ini dijelaskan dengan bahasa yang baik, runtut, dan teratur sesuai dengan kaidah yang mudah untuk dipahami murid dan tidak keluar dari pembahasannya. Adapun dari segi budaya, buku ini membahas tentang perkenalan yang pada materi targetnya sudah cukup sesuai dengan budaya Arab. Jadi untuk pemberian soalnya sudah interaktif, saling berhubungan, tidak keluar dari pembahasan, dan sudah tergolong bervariasi. Tapi di mana soal antara isim, fiil, dan huruf alangkah baiknya bisa saja digabung agar bisa melihat apakah siswa itu bisa membedakan apakah itu soal itu membahas tentang isim, fiil, dan huruf. Karena menurut saya kalau dipisah seperti yang ada di buku itu soalnya terlihat terlalu banyak. Adapun selanjutnya itu kitabah. Jadi pada materi kitabah ini dianalisis juga dari 4 aspek tersebut. Yang pertama dari segi aspek psikologi. Adapun materi yang diberikan pada bagian ini, para murid langsung disuguhkan dengan soal-soal. Menurut saya juga akan lebih baik sebelum disajikannya soal pada bagian materi kitabah ini, bisa tuh diberikan sedikit penjelasan atau tata cara penulisan kitabah untuk tema tersebut sehingga para murid tidak terkejut karena langsung mengisi soal. Adapun dari segi aspek pendidikan, pada materi ini juga sudah lumayan mendidik murid-murid untuk menjawab soal-soal yang telah dipelajarinya. Adapun di materi sebelumnya juga namun seperti yang saya katakan pada aspek psikologi mungkin bisa diberi sedikit penjelasan. Adapun dari segi bahasa pada buku ini materinya dijelaskan dengan bahasa yang baik, teratur, dan sesuai dengan kaidah sehingga para murid juga akan mudah untuk memahaminya. Adapun dari segi budaya, pada buku ini juga pembelajaran tentang perkenalan pada materi ini juga sudah cukup sesuai dengan budaya Arab. Dan sedikit tambahan bahwa pada materi ini disajikan dengan menjawab beberapa soal dengan variasi yang berbeda-beda. Dan alangkah lebih bagusnya lagi nih, soal-soal tersebut bisa melatih para murid untuk menulis. Dan ada soal yang meminta diisi sesuai dengan keadaan para siswa, yang mana di situ bisa menjadi cara yang bagus untuk melatih tulisan dan ingatan para murid tentang apa saja yang telah dipelajarinya. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 4. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.